Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali anak-anak dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai ruang lingkup kehumasan. Nah, di sini kita akan melanjutkan yaitu materi mengenai peran daripada humas, di mana peran humas ini sangat krusial bagi sebuah organisasi. Karena humas menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien maupun investor. Nah, adapun peranan humas dapat digolongkan menjadi 4 peran sebagai berikut. Yang pertama adalah expert pervasive communication. Nah, petugas PR atau petugas humas dianggap sebagai orang yang ahli, di mana dia menasehati pimpinan perusahaan atau organisasi. Nah, hubungan mereka diibaratkan seperti hubungan dokter dan pasien. Humas berperan sebagai jembatan informasi antara perusahaan dan konsumen. Yang kedua, problem solving proses fasilitator. Nah, petugas public relation PR atau humas berperan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Pada peranannya ini, petugas humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen krisis. Dia menjadi anggota tim, bahkan bila memungkinkan menjadi pemimpin dalam penanganan krisis manajemen. Yang ketiga, communication facilitator. Peranan petugas humas sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan publik, baik eksternal maupun internal. Istilah yang paling umum adalah sebagai jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan. Nah, sebagai media atau penengah bila terjadi miscommunication. Yang keempat, technician communication. Nah, petugas humas adalah pelaksana teknis komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan oleh bidang kehumasan dalam menciptakan opini publik, yaitu bisa dengan tekanan, pressure, bisa dengan membeli atau buying, atau dengan bujukan atau persuasif. Nah, itu peranan daripada humas di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, sekarang ruang lingkup humas itu meliputi apa saja? Ruang lingkup humas itu meliputi 2 publik, yaitu public internal atau internal public relation dan external public relation. Untuk internal public relation atau hubungan publik internal berarti hubungan antara perusahaan dengan orang-orang yang di dalam lingkup perusahaannya itu. Nah, untuk internal public relation meliputi A. Employee relation atau hubungan dengan para pekerja.
Hubungan dengan pekerja dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dengan pekerja secara pribadi. Tujuannya untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi keluhan yang dialami pekerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang bisa menghambat kemajuan perusahaan atau organisasi. Nah, dalam menjaga hubungan baik ini dapat dilakukan dengan cara misalnya memperlakukan pekerja dengan adil, memberikan kenyamanan dan ketenangan saat bekerja, memberikan adanya perasaan diakui oleh perusahaan, memberikan reward atau hadiah, serta sarana yang digunakan untuk menyalurkan perasaan mereka atau menyediakan tempat untuk berekspresi seperti majalah intern perusahaan. B. Stockholder relation atau hubungan dengan para pemegang saham. Pada dasarnya, hubungan dengan pemegang saham harus dibina dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham sangat membantu perusahaan atau instansi agar tetap bertahan. Sehingga hubungan yang terjalin harus berjalan dengan baik dan tidak peduli terhadap besar dan kecilnya saham yang ditanam dalam perusahaan. C. Labor relation atau hubungan dengan para buruh. Hubungan dengan para buruh harus berjalan dengan baik sehingga dalam hal ini Humas memiliki tugas untuk menjaga hubungan antara pimpinan perusahaan dengan para buruh. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga hubungan kurang baik yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam perusahaan. Yang D, manager relation atau hubungan dengan para manajer. Dalam sebuah perusahaan, manajer merupakan orang yang memiliki andil besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga. Dalam menjaga hubungan baik tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan tunjangan jabatan, fasilitas, misalkan perumahan dinas, mobil dinas, jenjang karir, dan lain sebagainya. E. Human relation atau hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama warga dalam suatu perusahaan harus dibina dengan baik oleh perusahaan. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan, sehingga akan muncul teamwork yang baik agar mampu mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Nah, sekarang ruang lingkup Humas yang kedua adalah external public relation atau hubungan publik eksternal, yaitu hubungan perusahaan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Yang pertama, press relation. Press relation terdiri dari beberapa hal, yaitu press release, press conference, press interview, press room, press reception, dan adanya press tour. B. Government relation. Suatu perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini dilakukan karena terdapat berbagai kepentingan yang di dalamnya terdapat peran dari pemerintah. Contohnya dengan cara mensponsori berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. C. Community relation.
Perusahaan harus mampu menjaga hubungan baik dengan warga sekitar perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan beasiswa, memberikan pengobatan gratis, memberikan fasilitas-fasilitas kebersihan, dan lain sebagainya. D. Customer relation. Customer relation adalah hubungan baik dengan para pelanggan. Hal ini dilakukan karena pelanggan adalah aset terbesar dari perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan beberapa hadiah seperti kalender, atau diskon, atau paketan hadiah lebaran, dan lain sebagainya. E. Consumer relation. Nah, consumer relation ini menjaga hubungan baik dengan konsumen. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar berbagai barang yang dipasarkan oleh perusahaan mampu diterima baik oleh konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan berbagai info atau iklan yang lengkap dan menarik tentang produk atau jasa yang sedang ditawarkan pada konsumen. Nah, sekarang bagaimana proses atau tahapan kerja daripada humas? Proses atau tahapan daripada kerja humas itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, fact finding. Fact finding adalah pencarian fakta, data, atau informasi yang mendukung program humas. Pada tahap ini, seorang praktisi humas dapat menganalisis data dan informasi yang sudah tersedia, baik di buku, jurnal, majalah, atau sumber-sumber data dan informasi lainnya. Nah, berdasarkan informasi dan data yang sudah diperoleh, kemudian dapat diperoleh interpretasi-interpretasi, di mana interpretasi ini amat berguna bagi seorang praktisi dalam memutuskan atau menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, planning decision, perencanaan pengambilan keputusan. Nah, pada tahap ini, tahap memberikan sikap, opini, ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Dilakukan pula penetapan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, communication. Nah, tahap yang ketiga ini adalah tahap komunikasi atau pelaksanaan kegiatan. Agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu kredibilitas, keterkaitan, isi, kejelasan, keberlanjutan, dan konsistensi saluran atau media, dan kemampuan halayak. Yang keempat, evaluation atau mengevaluasi. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, pelaksanaan kegiatan humas itu harus dievaluasi agar permasalahan atau hambatan yang ada dapat diatasi dan dipecahkan. Nah, pada tahap ini praktisi humas harus mempunyai keterampilan
dalam menelaah hasil-hasil yang diperoleh dengan menggunakan berbagai alat bantu. Misalnya, riset mengenai pendapat umum, riset mengenai perilaku, motivasi, analisis isi, dan lain-lain. Nah, itu proses tahapan kerja humas. Nah, sekarang bicara mengenai jenis-jenis atau macam-macam humas. Nah, jenis atau macam humas itu banyak sekali, antara lain yang pertama, humas pemerintahan. Yang kedua, humas industri. Yang ketiga, humas perdagangan. Yang keempat, humas keuangan. Yang kelima, humas politik. 6, humas pendidikan. 7, humas kesehatan. 8, humas lembaga sosial. 9, humas pariwisata. 10, humas antar bangsa atau internasional. 11, humas militer. 12, humas perlindungan hukum. Nah, anak-anak, itu tadi untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah untuk dipahami. Nah, apabila ada materi atau hal yang kurang paham, silakan untuk ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.